Jujur aja ada lah ya gitu. Ada, oke. Kayaknya masa-masa krisis menentukan standar kecantikan tuh ada di masa-masa remaja. Dan itu ternyata berlaku lagi dan terulang lagi di anak-anak saya. Kebetulan saya punya anak dari dua generasi, generasi Gen Z dan juga generasi Alpha. Saya makanya paham banget kenapa kok di masa-masa remaja itu mereka kayak butuh pengakuan dari orang lain gitu. Jadi kalau mereka sering nanya, "Ma, aku cantik nggak pakai ini?" Saya balikin lagi, "Menurut kamu, kamu cantik nggak? Coba deh kamu cermin dan kamu rasain, kamu cantik nggak?" Gitu. Karena dulu saya juga digituin sama mama saya dan saya dididik untuk bisa menentukan standar cantik saya sendiri. Dan ternyata gak gampang. Dari fase perjalanan saya dari mulai usia 12-an tahun, 20, 30 sampai 40, saya baru berani membuat standar kecantikan saya itu ternyata di usia 40. Karena mungkin sudah beda, prioritinya udah beda gitu. Tujuannya kayaknya udah establish semuanya, udah lebih tenang, udah lebih punya kematangan mental, emosi gitu ya. Jadi sekarang saya ya begini, standar kecantikan saya di usia saya yang udah tahun ini 45 ya seperti ini. Suksesnya saya juga saya berani udah menentukan standar kecantikan. Dan tapi saya menikmati banget usia-usia kegalauan saya. Saya makanya nggak berani ngetawain anak-anak saya karena oh ya dulu saya juga gitu, masa-masa labil gitu. Masa-masa nggak pede sama bentuk wajah, sama tinggi badan, sama warna kulit, dan itu memang ternyata butuh support system untuk kita bisa meyakinkan anak-anak kita di usia remaja. Kecantikan dari usia Buya sebelumnya sampai usia sekarang gitu. Iya, jadi kebetulan aku juga masih merasakan yang masih baca majalah yang gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak rasakan gitu. Jadi di kala dulu aku masih 13 tahun, 14 tahunnya 10 tahun yang lalu gitu. Ya itu masih kerasa Kak bahwa kita ngeliatin the role model gadis-gadis sampul yang ada di fashion spread yang seperti itu tuh, wah pengen ya jadi seperti dia gitu, wah pengen ya jadi yang ya seorang figur yang tingginya semampai, seorang figur yang mungkin so called kulitnya terang seperti itu. Itu maksudnya saya kemakan dengan stigma kecantikan yang seperti itu. But now I guess people are getting lebih open minded, lebih menerima inclusivity gitu. Jadi seneng banget sih sekarang bisa terjun juga di dunia kecantikan dan bisa diterima oleh khalayak umum bahwa kulit saya yang apa adanya ini dan tinggi yang apa adanya ini bisa terlebih lagi jadi putri Indonesia gitu, bagian dari putri Indonesia. Udah prioritinya udah itu tadi ya, pertama sehat, yang kedua tuh kayaknya lebih ke strongnya gitu ya, kekuatannya gitu. Karena kan perempuan itu mulai, kita ada fase-fase hormonalnya juga, usia 30-an sampai 40-an itu kan masa otot udah berkurang. Betul. Ya, 3-5% masa otot di perempuan itu udah cukup, bukan mengancam ya, tapi ya memang itu secara biologis yang harus kita terima gitu ya. Jadi researchnya memang ya harus dibantu dengan olahraga, itu yang penting gitu. Karena balik lagi kalau ditanya standar kecantikannya apa, Artika untuk 40-an tuh saya pengen punya badan yang bugar, yang sehat, yang kuat, supaya saya nanti nggak nyusahin siapa-siapa. Oke. Nah, jadi kekhawatirannya bukan, aduh saya masih cantik gak ya? Untuk beberapa perempuan mungkin masih ada yang masih pengen terlihat seperti itu. Ya saya juga akhirnya berusaha juga untuk gimana caranya tetap tampil menarik, apalagi dengan kebutuhan profesi saya gitu ya. Tapi yang lebih sekarang saya utamakan itu adalah bagaimana saya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang ya, secara emosi saya belajar untuk mengelola emosi dengan baik. Kedua ya itu tadi, saya pengen punya badan yang saya olahraga bukan untuk kurus, skinny gitu ya. Kalau saya sampai badannya kayak begini ya ini udah investasi yang saya tanam sejak usia saya udah dari usia 20-an lah. Jadi kayak pemilihan makanan, apapun yang saya tahu ini akan invest baik buat saya menuju masa tua saya. Intinya pokoknya usia 40-an itu udah seharusnya established, udah berani untuk menentukan standar kecantikan gitu, pengen punya tubuh lebih kuat lagi, lebih ini lagi. Makanya yang bisa dilakukan pertama ya exercise gitu. Kalau orang bilang, oh
oh Mbak Tika kok ada waktu ya, saya tuh nggak punya waktu. Nah itu dia, gimana cara menyeimbangkan waktunya gitu Mbak Tika? Iya gitu, tapi saya balik tanya, kalau kamu nggak punya waktu buat olahraga, kamu emang punya waktu buat sakit gitu? Kamu mau jadiin waktu kamu buat sakit? Juga. Rasanya kayaknya semua orang nggak mau kan gitu, so kenapa kita nggak invest itu? Ya kalau saya sih ritualnya ya pagi itu saya bangun, itu biasanya ya selain ibadah ya melakukan stretching. Kalau misalnya saya belum siap untuk berolahraga pada saat itu, cuma punya waktu 5 menit aja, saya biasanya stretching. Kemudian ya ritual lainnya ya minum air putih, atau minuman pertama yang saya minum itu juga menentukan untuk mood saya. Jadi kalau dulu mungkin bisa sembarang ya, maksudnya minum apa yang ada gitu di kulkas buka. Kalau sekarang enggak, lebih siapin lambung. Kenapa lambung? Karena itu buat imunitas pertama. Saya minumnya cuka apel kasih madu gitu, karena kalau enggak juga minuman herbal lah gitu, kayak rimpang-rimpangan yang saya seduh. Udah sampai ke situ, saya apa dikatain udah kayak nenek-nenek ya kamu ya gitu. Yang melihat role model ini, ya pasti gaya hidup sehat sih Kak. Nggak mungkin kita mentang-mentang usianya masih muda bisa konsumsi gula sebanyak-banyaknya, MSG sebanyak-banyaknya gitu ya, seperti yang viral-viral pada saat ini gitu. Yang penting seusia sekarang menurut saya bagaimana menjaga hidup sehat sedini mungkin itu perlu ya. Jadi aware sama apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu nanti juga akan tersinar dalam kulit kita. Itu sih yang selalu aku pahami gitu. Jadi apapun apa ya namanya mindful eating kalau nggak salah, mindful eating. Jadi kita paham bahwa apa saja yang kita konsumsi itu juga yang nanti akan berbuah menjadi sari-sari dalam tubuh kita ini gitu. Mind, body, and soul itu kayaknya harus tiga elemen itu harus sinergi ya. Karena kalau kita kuatin di makan aja, tapi kita nggak latih otot kita gitu. Karena kan bone density kita, kepadatan tulang kita makin berumur perempuan, itu akan makin menurun gitu. Jadi harus ditopang sama massa otot yang kayak tadi Mbak Fia bilang. Jadi harus mau nggak mau harus exercise. Pilihannya ya macam-macam buat flexibility misalnya, atau core-nya bisa pakai pilates atau yoga misalnya gitu, langsung gitu. Tapi sekarang kan tanah kita sudah banyak terkontaminasi, jadi mau segimanapun usahanya kita untuk makan makanan yang organik, tetap aja ada bahan-bahan yang masih nyangkut tersisa. Jadi 200% itu lebih banget ya. Oke, dua-duanya harus penting. balance. Dua-duanya. Kalau Mbak Fia? Susah nih kalau udah 100, 200 aku mau berapa? Tapi aku lebih ke skincare sih, sama Skincare Mbak juga Tika sama ya? Skincare, Oke. karena aku juga nggak terlalu gimana dengan make up. Oke. Skincare. Skincare atau make up mana berarti yang paling penting, yang jangan sampai di skip, jangan sampai ketinggalan? Sunscreen, loh, colongan. Sunscreen. Sunscreen. Sunscreen paling penting ya. Oke. Karena kulit aku kering, aku moisturizer. Moisturizer. sama moisturizer. Moisturizer sih. juga, Iya. itu yang paling Iya. penting menurut kalian ya. Oke, itu dia. Nah, dari Kak Dinda. Ya mungkin menyambung dari Mbak Fia tadi. Jadi menurut aku sekarang kita semua punya kesempatan untuk mendefinisikan sendiri apa sih arti cantik menurut kita. Tapi kalau misalnya kita ingin mendefinisikan itu, pastinya dalam diri kita itu tadi harus damai dulu. Kita Betul. harus menerima kekurangan dan juga kelebihan diri kita terlebih dulu sebelum kita akhirnya menganggap bahwa oh ya saya ini udah cantik apa adanya. Kalau misalnya nggak mau terima ya udah. Jadi yang menjadi kelebihan dari pentingnya standar beauty zaman sekarang saya rasa itu sih. Oke. Mbak Tika mau nambahin boleh? Boleh. Buat saya setiap perempuan itu unik. Ya, semua cantik. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu pesonanya. Ya, karena cara dia bertutur, cara dia memperlakukan orang lain, apa yang dia berikan ke society gitu ya. Bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya, itu yang unik gitu. Betul. Umur 24 tahun saya pertama kali ikut kontes kecantikan, dan saat itu saya insecure sekali. Saya insecure sekali karena saya bukan berasal dari kalangan model, ditambah tinggi saya juga yang rata-rata aja, tinggi saya cuma 170. Kemudian pada saat itu mindset saya adalah, oh orang kalau mau ikutan kontes kecantikan itu harus hidungnya udah aslinya udah mancung gitu ya, harus tinggi, langsing, kulitnya putih gitu. Itu yang mungkin ya kita karena dijajalin setiap hari nonton di TV ya, iklan-iklan yang beredar gitu. Tapi makin lama makin kesini pergeseran nilai bahwa kita harus embrace diri kita harus appreciate warna kulit semuanya itu indah.
Karena kalau semua bayangin satu isi dunia seragam Sama semua. betapa mengerikannya. Betul. Dan itu juga yang menginspirasi saya untuk kita bisa menghargai setiap perbedaan dari diri kita, baik looknya maupun value yang kita punya, dengan membuat artikel Wulandari Beauty Camp. Oh, oke. Salah satunya itu gitu. Jadi kalau mungkin ada kursus-kursus modeling yang mensyaratkan tinggi badan dan berat badan, di kita nggak ada sama sekali. Oh, oke. Mau yang size XL, double L, triple L, sampai yang extra small, semuanya kita sangat welcome. Karena itu sangat penting ketika kita bisa membuat sebuah komunitas yang sehat, bisa menghargai mereka dengan setara gitu ya. Itu akan sangat indah gitu. Jadi lebih kepada saya sekarang banyak concern untuk membangun sebuah komunitas, terutama khusus teman-teman perempuan, supaya mereka bisa nggak takut untuk merasa berbeda. Oke, nggak takut untuk merasa berbeda. Oh, itu jadi quotes hari ini ya, Mbak Erti. Enggak, karena aku langsung inget banget ketika dulu mencoba-coba beberapa kontes kecantikan sebelumnya, ada yang benar-benar karena kontes kecantikan tersebut disponsori oleh sesuatu brand, sebuah brand ini, dan salah satu jurinya menjelaskan bahwa aku nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya karena memang aku tidak memiliki kulit yang putih. Gitu. Jadi itu benar-benar rasanya, tapi aku merasain di situ justru bukan sedih ya kak ya, tapi kayak berarti ini bukan arena dimana aku belong gitu. Jadi di situ aku juga sudah sangat menerima bahwa aku mencintai kulitku apa adanya, kok nggak apa-apa kok sawo matang gini, ya inilah kulit Indonesia gitu. And I'm not scared of being bullied of it gitu. Jadi ketika aku dapat perlakuan yang seperti itu, ketika orang menolakku hanya karena kebutuhan bisnis ataupun promotional value-nya mereka, aku merelakan itu karena aku lebih mencintai dan juga mengerti di mana aku bisa diperlakukan lebih baik seperti itu. Lebih dihargai. Keren jawabannya. Bilang waktu mau ikutan Putri Indonesia, "Hah? Lo mau ikutan Putri Indonesia?" gitu. Terus iya, emang kenapa gitu? Nggak apa-apa sih gitu, cuman kayaknya lo harus banyak ini deh gitu. Itu banyak banget kritikan yang bukan kritikan ya, tapi kayak disangsikan pada awalnya gitu. Karena waktu itu memang saya nggak ada perempuan-perempuannya sama sekali bentukannya gitu ya. Saya ingat banget waktu masa datang hari karantina pertama Putri Indonesia tuh saya pakai sneakers, pakai jaket bomber. Baik. Terus tomboy ya. Iya. Tapi makanya saya sangat respect sekali, saya sangat menghormati sekali Yayasan Putri Indonesia yang mereka sangat open minded, sangat terbuka untuk melihat potensi lain yang para perempuan. Kami kan dipilih dari masing-masing provinsi ya, gitu loh. Dan terutama pada saat itu insecurity yang terbesar yang saya punya adalah karena kalau saya tuh di kulit, saya tuh punya vitiligo, jadi nggak banyak yang tahu karena saya waktu itu memang masih terikat kontrak, jadi mau nggak mau saya harus cover terus gitu. Dan itu membuat saya tuh sebenarnya nggak pede untuk kasih tahu nih saya punya vitiligo gitu. Nah sementara kalau di kontes kecantikan kan ya Din ya, semuanya kulit dicek, gigi dicek, kaki dicek. Jadi semuanya kayaknya harus merepresentasikan sosok yang sehat ya sebenarnya gitu loh. Nah terlepas dari ada vitiligo atau enggak itu, akhirnya saya berani embrace itu dan saya jelaskan ke pihak yayasan gitu. Dan ternyata itu nggak jadi masalah sama sekali. Dan itu saya sangat bersyukur sekali dan saya rasa percaya diri saya timbul lagi dan saya tahu bahwa ya cantiknya perempuan itu bukan hanya dilihat dari apa yang kasat mata, maksudnya apa yang terlihat dari mata ini kita ya, mata fisik kita, tapi juga dari apa yang kita punya, value itu yang sangat penting. Itu yang nggak akan ada matinya, walaupun nanti usia kita sudah 60-an, 70-an, 80-an, tapi kalau value-nya masih terus ada, spiritnya gitu ya, semangatnya, itu yang membuat perempuan tuh terlihat cantik, hidup cantik gitu, nyala hidupnya gitu. Kita mau konsisten mencintai diri sendiri, mungkin kita juga bisa belajar untuk menerima itu tadi, menerima diri kita apa adanya. Karena sebelum kita terjun melihat scrollingan Instagram, TikTok dan lain-lain, ketika kita belum bisa menerima diri kita apa adanya, itu bahaya banget. Jadi first thing first, rayakanlah
dan juga hargailah diri kita sendiri. Apapun yang kita punya, itulah yang sudah Tuhan kasih. So be grateful and yeah, celebrate your small wins. Oh, keren banget.